Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam webinar series Jalan Tengah, Minggu 18 Mei 2025. Saya Ulfa Zuriani, selaku moderator yang akan mendampingi selama sesi webinar berlangsung. Senang sekali menyambut peserta pada malam hari ini. Baik, saya ingin menyapa dulu nih para peserta webinar kali ini. Apa kabar Sobat Jalan Tengah? Mana nih suaranya teman-teman kita nih? Apa kabar, Sobat Jalan Tengah? Baik, Oke, alhamdulillah. Semoga selalu baik ya, dan selalu semangat untuk mengikuti webinar mulai dari awal hingga akhir. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, Jalan Tengah dengan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar series, dan malam hari ini sudah menginjak ke webinar series ke-20, dengan kami mengusung topik berbagi pengalaman memperoleh beasiswa di Taiwan dan studi S3. Luar biasa. Dan dengan topik tersebut, kami harapkan dapat memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa untuk para hadirin sekalian, karena kita akan mengundang narasumber yang luar biasa juga tentunya. Di mana webinar kali ini akan terbagi ke 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya-jawab, lalu closing statement oleh narasumber, terakhir yaitu dokumentasi serta penutup. Nah, untuk kita menuju ke acara ini tersebut, izinkan saya untuk membacakan profil nih, sedikit profil dari Jalan Tengah. Oke, operator? Oke, Jalan Tengah Simple Ways to be Successful. Nah, apa aja sih yang bisa kalian dapatkan di Jalan Tengah layanannya? Oke, bisa di next. Nah, ini ada layanan asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, bioinformatika dan statistika, dan layanan digital kreatif. Selain itu, kita juga memiliki layanan laboratorium basah serta kering, bioinformatika, histopatologi, dan biologi molekuler. Next. Dan kita juga selalu akan mengadakan acara program unggulan kami, yaitu ada private workshop, lalu ada kelas online, dan next juga ada webinar-webinar. Seperti pada hari ini, kita sudah menuju ke webinar ke-20, dan kita selalu akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, serta topik-topik yang menarik setiap bulannya. Nah, itu kita juga biasa memperkenalkan webinar internasional yang telah kita adakan di bulan kemarin. Seperti itu. Next. Nah, ini ada topik-topiknya ya. Di sini banyak banget. Dan juga seperti malam hari ini kita juga memberikan info terkait seputar beasiswa. Seperti itu. Oke, next. Nah, bagaimana kita memiliki 1.000 lebih klien yang tersebar di seluruh universitas yang ada di Indonesia. Oke, next. Dan kita juga memiliki kolaborasi dengan SEMI, dengan Editage. Next. Dan Nara X, teman-teman. Nah, kita banyak banget ya kolaborasinya ya. Oke, next. Nah, ada juga kita berkolaborasi dengan IJMLST. Berikut merupakan website kami di jalantengah.site. Jadi teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut terkait Jalan Tengah bisa kunjungi website kami. Oke, next. Nah, apa saja yang bisa kalian dapatkan di layanan kami? Seperti yang saya jelaskan di depan, ada layanan laboratorium basah kering hingga kreatif agency seperti itu. Next. Oke, dan apa saja sih keunggulan yang bisa kalian dapatkan? Kita selalu bekerja secara profesional dan selalu terpercaya tentunya, dan juga kita selalu merespon nih dari request dari teman-teman semuanya seperti itu. Next. Oke, di mana kita sudah mempublikasikan jurnal ilmiah, ada 500 lebih jurnal ilmiah yang telah kita publikasikan by Jalan Tengah nih teman-teman. Next. Oke, ini profil company kami, bisa di-download di jalantengah.site, di website kami ya. Dan next, ini juga ada yang namanya barcode ya, jadi kalian bisa scan QR code berikut untuk yang belum gabung di grup kami di webinar series, karena jangan sampai ketinggalan info webinar dari kami. Dan next. Oke, ini merupakan sosial media kita, ada LinkedIn dari Jalan Tengah dan vrcbb.id. Lalu kita juga memiliki sosial media yang lain, yaitu Instagram, teman-teman. Jadi follow dulu kami di jalantengah.id. Dan tanya itu kita juga memiliki akun YouTube nih. Jadi teman-teman semua yang belum mengikuti webinar mulai dari awal sampai detik ini, bisa tonton lagi webinar kami di YouTube Jalan Tengah. Seperti itu. Oke, next.
Nah, dan malam hari ini kita akan memberikan door prize kepada peserta. Caranya gampang banget dengan upload story tentang kegiatan pada malam hari ini. Jangan lupa tag kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti akan kami undi yang memiliki story terbaik. Akan kami pilih 2 untuk mendapatkan voucher berupa pendampingan publikasi ilmiah senilai Rp250.000. Oh, luar biasa kan? Jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Hadirin peserta webinar, untuk memberikan insight nih seputar beasiswa Taiwan, kami menghadirkan narasumber yang sangat berpengalaman dalam beasiswa dan studi S3 di Taiwan. Beliau adalah Dr. Arya Satya Raja Negara, Medical Doctor, dan saya bacakan sedikit tentang CV beliau ya. Merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga sebagai penerima beasiswa Insan Cita, lalu saat ini sebagai PhD student dalam bidang kanker, Graduate Institute of Biomedical Sciences, China Medical University Taiwan, sebagai penerima MOA atau Ministry of Education Elite Scholarship, memiliki minat pada isu kesehatan, pendidikan, dan pengembangan diri, saat ini sebagai dosen di Universitas Erlangga dengan minat penelitian pada kanker. Konten dan beliau juga sebagai content creator Instagram nih teman-teman. Dengan prestasi dan penghargaan beliau, bisa di-scroll ke bawah ya, yaitu sebagai peserta pria terbaik di International Scholar Workshop Kuala Lumpur di tahun 2023 dan sebagai penerima program TEP di China Medical University Taiwan, dan telah menjadi pembicara di lebih dari 120 forum seminar dan webinar. Luar biasa sekali, dan memiliki karya publikasi jurnal ilmiah serta buku-buku tentunya. Baik, langsung saja kita sapa pemateri kita atau narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Arya Satya Raja Negara. Selamat malam Dr. Arya. Selamat malam Mbak Susu. Oke, baik. Gimana nih kabarnya Dr. Arya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi kita bisa ketemu gitu ya. Saya dari Taiwan ini sekarang. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang di Taiwan jam berapa ya, dokter? Ya, kalau di sini dengan Indonesia sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya, sama seperti waktu Indonesia Tengah kalau di sini. Oh, Jadi gitu. jam 8 malam. Oh, gitu. Oke, baik. Sudah siap nggih untuk memaparkan materinya? Siap-siap. Oke, untuk Dr. Arya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator ya Mbak Susu. Selamat malam semuanya. Di sini ada para sejawat juga ya, ada senior-senior juga. Selamat malam. Ini ada Pak Dr. Arif, ada Mas Vio dan lain sebagainya, dan juga tentunya para hadirin Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, saya sangat senang gitu ya bisa diundang untuk berdiskusi. Ini sebenarnya lebih ke sharing pengalaman aja ya, karena memang seperti yang ada di judul, jadi kita akan ngomongin tentang beasiswa dan juga proses persiapan studi, tentunya ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapatkan, dan juga tentunya saya yakin di sini Bapak Ibu peserta, teman-teman semua mungkin ada yang juga sedang mencari pilihan gitu ya untuk melanjutkan studi, baik itu mungkin S2 atau S3, tentunya di luar negeri gitu ya, atau mungkin di Indonesia gitu. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing. Saya akan mengkhususkan apa yang saya bagikan ini memang berdasarkan pengalaman yang ada di Taiwan. Jadi ya nanti bisa disimak gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ini ya, kenapa saya memilih Taiwan dulu. Nah, ini sebagai pembukaan, sebagai background gitu. Nah, jadi memang kalau kita melihat bahwa di Taiwan ini punya pendidikan ya kualitasnya ya cukup baik juga, terutama di bidang sains. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu kan pernah mendengar apa sih yang sebenarnya di Taiwan ini menjadi unggulan. Salah satu sebenarnya bidangnya itu bidang teknologi ya. Kan kita tahu di Taiwan itu ada semiconductor industri yang luar biasa besar ya. Di sini ada TSMC. Nah, itu salah satu perusahaan microchip gitu yang salah satu yang paling canggih yang ada di dunia saat ini. Jadi memang industri teknologi di Taiwan itu luar biasa. Tapi di bidang medis itu juga luar biasa sekali. Di biomedical, baik itu di medicine, termasuk salah satu yang menjadi unggulan di Taiwan itu adalah
TCM atau Traditional Chinese Medicine. Nah, jadi dari berbagai keunggulan yang ada di Taiwan ini ya dalam konteks teknologi dan pendidikan, makanya itu menjadi alasan saya kenapa kok salah satu negara yang saya tuju itu Taiwan gitu untuk melanjutkan studi. Nah, jadi banyak pilihan beasiswa juga nih di Taiwan. Nanti akan saya share di beberapa slide berikutnya. Terus di sini salah satu hal yang saya suka itu kan program internasional itu memang diadakan dalam bahasa Inggris. Karena kita tahu ya di Taiwan ini bukan English speaking country, jadi memang mayoritas orang di sini nggak begitu fasih berbahasa Inggris secara umum. Tapi dalam konteks akademik, ya alhamdulillah saya di program internasional itu banyak profesor atau para sesama mahasiswa itu memang kita sehari-hari menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya kenapa cukup comfortable memilih Taiwan. Lalu biaya hidup terjangkau, fasilitas publik yang nyaman, nah nanti akan saya sharing juga. Nah kalau saya personally ini ada di Taichung ya. Jadi Taiwan itu kan sebuah negara yang ada di pulau gitu ya. Jadi terpisah daratannya dengan benua Asia yang secara umum. Jadi di pulau ini kita namanya ini Pulau Formosa ya atau Taiwan. Di pulau ini memang secara ukuran itu nggak terlalu besar. Jadi karena Taiwan ini nggak terlalu besar, itu ada beberapa kota-kota yang sebenarnya itu cukup mudah dijangkau lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya itu berada di kota Taichung, itu ada di tengahnya Taiwan. Mungkin kalau Bapak Ibu mendengar Taiwan kan salah satu yang ada di pikiran kan kota Taipei. Memang ibu kotanya. Nah, kalau misalnya kita tinggal di Taipei, memang secara biaya hidup relatif lebih mahal dibanding tempat-tempat yang lain di Taiwan. Tapi di tempat saya, di Taichung, ini kota terbesar nomor 2, nomor 3 lah. Jadi kota besar di Taiwan Tengah yang dimana biaya hidup itu sangat terjangkau. Jadi dengan beasiswa yang kita dapatkan itu sudah lebih dari cukup. Nah, terus yang terakhir ini ada apa namanya salah satu hal yang ya menjadi pertimbangan saya itu di sini cukup aman, fasilitas yang cukup modern dan tentu ramah dengan pelajar. Oke, next. Nah, dari alasan-alasan itu kan ada beberapa pilihan kampus ya tentunya. Nah, ini beberapa sih yang saya tampilkan. Ini kampus-kampus top yang bisa kita bilang unggulan ya di bidang medicine. Terutama yang pertama sebenarnya NTU ya, National Taiwan University. Kita tahu bahwa NTU ini menjadi top university ya kan di dunia. Dan ya ini ada beberapa pilihan yang lain. Kalau kita bicara medicine, memang salah satu yang cukup terkenal di Taipei ya. Kalau NTU kan di Taipei juga. Nah, ada yang lain tuh yaitu TMU, Taipei Medical University. Nah, kalau saya sendiri itu CMU, China Medical University. Ini berada di kota Taichung. Nah, ada beberapa yang lain lagi seperti di Taiwan Selatan itu ada Kaohsiung Medical University. Ada ya ini yang lain juga National Yangming Chiao Tung University. Nah, ini beberapa universitas yang menjadi salah satu tempat untuk belajar medicine. Ada banyak sih sebenarnya nggak tercantum di sini. Ada Cangkung University, ada Asia University, jadi cukup lumayan banyak lah pilihan-pilihannya. Dan ini kalau misalnya kita konsentrasi di kedokteran, memang beberapa kampus yang saya sebutkan ini cukup lumayan lah program-programnya. Oke, next. Nah, saya akan mulai dulu dari beberapa program beasiswanya dulu ya yang dari Taiwan. Next. Nah, saya memulai dengan tip dulu. Nah, jadi tip ini apa sih? Tip ini bukan beasiswa sekolah sebenarnya. Ini adalah program internship yang sifatnya non-degree. Jadi waktu saya pertama kali datang ke Taiwan, itu sebelum mulai PhD, justru join program tip ini dulu. Tip ini kan Taiwan Experience Education Program. Jadi ini berdurasi dari 3 bulan, ya 2 bulan ya, tapi jarang ya. Setahu saya memang 3 sampai 6 bulan, di mana kita orang-orang yang mau sekolah di Taiwan itu bisa in charge secara langsung ya untuk di kampus untuk intern gitu ya. Nah, biasanya program-program yang ada di dalam tip ini sendiri
itu sangat bergantung sama profesornya kita. Jadi di TIP ini memang kita dapat fasilitasnya berupa pendampingan di dalam laboratorium ya. Jadi kita langsung menghubungi profesornya, kita langsung apply ke profesornya, nanti ketika profesornya menerima kita, nah akan dapat invitation letter. Dari situlah kita bisa mulai mengurus visa kita berangkat ke Taiwan. Nah, jadi kalau saya di tahun kemarin itu memulai program TIP ini di bulan Juni 2024. Jadi ini adalah tepat setahun lah saya di Taiwan. Jadi saya berangkat di bulan Mei akhir dan langsung memulai program TIP di bulan Juni awal. Nah, fasilitas yang saya dapat tentu beragam ya, mulai dari pendampingan di lab. Jadi saya mempersiapkan diri untuk program PhD saya. Lalu ada biaya hidup yang disediakan di program ini. Jadi profesornya akan mendapatkan semacam grant gitu ya, mendapatkan biaya atau dana tertentu yang digunakan untuk menggaji atau bisa dibilang stipend gitu ya untuk para awardee TIP ini. Nah, kalau secara nominal sangat bervariasi sebenarnya, mulai dari 12.000 NT sampai 15.000. Kalau NTD itu kan sebenarnya satu NTD itu setara 500 rupiah lah. Jadi New Taiwan Dollar, kalau misalnya kita dapatnya 12.000 ya mungkin sekitar 6 juta sampai 15.000 ya, 7,5 juta. Nah itu apakah cukup untuk biaya hidup di Taiwan? Jawabannya kalau untuk personal, ini kita standar ya, kita nggak bilang biaya hidup ini kan tiap orang berbeda-beda ya, tapi kalau untuk dasar, seperti untuk tempat tinggal, makan, kebutuhan sehari-hari, transportasi, nah itu dari pengalaman saya, itu sangat-sangat cukup. Jadi saya menerima sekitar 15.000 dan biaya hidup sehari-hari saya selama 1 bulan itu sekitar 10 sampai 12.000 NTD. Jadi masih bisa ada ya sedikit lebihan lah. Artinya apa yang didapatkan di sini selain kita mendapatkan fasilitas berupa program research dan juga kita mendapatkan jaminan untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, di situ saya sertakan ada linknya kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semua mau mencoba mencari informasinya. Ini pertama ya, tip. Jadi ini non-degree, sifatnya adalah internship, tidak ada target tertentu ya, jadi nggak perlu publikasi apapun, hanya membuat report di akhir, terus nanti kita selesai gitu aja. Next. Nah ini beberapa pengalaman saya selama tip, saya kan di wet lab gitu, di cancer lab, jadi saya diajari teknik-teknik untuk pemeriksaan molekuler. Nah ini di kampus saya ya, China Medical University, termasuk joint conference ya, international conference di selama saya ikut di program TIP ini. Okay, next. Nah ini yang kedua, ini adalah Taiwan Elite Scholarship. Nah ini kabar baik sebenarnya untuk Bapak Ibu yang dosen atau staf akademik di universitas. Nah Taiwan Elite Scholarship ini merupakan beasiswa yang saya terima untuk program PhD saya. Dan jumlah yang didapatkan itu sekitar 25.000 NTD per bulan. Jadi kalau misalnya tadi tip itu kan saya dapat 15.000, di MOE Elite ini saya dapatnya 25.000 per bulan. Nah durasinya itu selama 3 tahun Bapak Ibu. Jadi mau berapa lama kita PhD ya, lebih dari 3 tahun tetap program ini memberikan kita beasiswa selama 3 tahun. Nah, nanti kalau misalnya lulusnya lebih dari 3 tahun, biasanya profesor atau universitas yang akan mengcover dari biaya stipend kita atau biaya hidupnya kita. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa biaya hidup di kota Taichung ini ya khususnya, atau di wilayah Taiwan, di luar Taipei ya, itu kan relatif terjangkau. Jadi dengan biaya sehari-hari 12.000 per bulan, dan kita dapat 25.000 ini kan seperti 2 kali lipat dari biaya hidup yang kita perlukan gitu ya. Dengan catatan ini untuk individu ya, jadi untuk satu orang. Nah, jadi ini tuh gimana sih apply-nya? Jujur, program Elite Scholarship ini memang kalau di kampus saya CMU ini sangat terfasilitasi oleh adanya international office-nya di kampus saya. Jadi waktu saya apply PhD, saya diterima, bahkan sebelum saya diterima ya,
itu saya apply PhD itu sekaligus sama apply beasiswa ini. Jadi profesor saya yang di sini waktu itu yang menginterview saya itu minta untuk memberikan sertifikat ya apapun lah yang menunjukkan bahwa kita itu pengajar atau pendidik ya di universitas, dosen, pengajar gitu ya. Nah, jadi ketika nanti kita apply, kita diberikan apa? Kita memberikan sertifikat atau suratnya kita sebagai dosen gitu ya, surat keterangan. Nah, itu akan di-apply oleh universitas dan itu yang nanti akan menjadi pertimbangan apakah kita bisa mendapatkan MOE Elite Scholarship ini atau tidak. Nah, jadi ini merupakan salah satu program yang luar biasa juga ya. Nah, ini sebenarnya tidak untuk semua negara, tapi Indonesia itu masuk. Jadi di kampus saya ada beberapa dosen-dosen itu yang berangkat dari PTN gitu ya, seperti UNER gitu kan, dan ada juga yang dari Unhas. Jadi para dosen itu mendapatkan beasiswa MOE ini dengan tadi ya catatannya ketika mereka apply, mereka juga menyertakan sertifikatnya mereka sebagai pengajar. Bahkan dari 2021 ya, dosen UNER ini ada di CMU itu ada 7 orang ya sampai di anggaran saya. Nah itu 7-7-nya ini mendapatkan MOE ini. Jadi bisa dicoba gitu ya. Nah yang ketiga, ini MOE Taiwan Scholarship. Ini beda lagi, kalau yang tadi MOE Elite ini yang untuk pendidik gitu ya, untuk civitas akademika, tapi kalau yang next, yang MOE Taiwan Scholarship ini lebih ke common ya, jadi ini untuk international student. Nah, jadi ini Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau lihat di situ kan ada linknya, bisa diklik. Nah, di lab saya ini ada salah satu mahasiswa juga yang mendapatkan MOE Taiwan Scholarship ini. Kebetulan bukan dari Indonesia sih, tapi dari Afrika gitu ya, dari Nigeria. Ini juga yang menyediakan pemerintah Taiwan dari Kementerian Pendidikannya MOE, Ministry of Education. Jadi yang saya dapatkan informasinya, nah ini ada di sini ya, mendapatkan 20.000 NTD untuk master dan PhD student. Jadi kembali lagi, ketika kita lihat amount yang kita dapatkan dengan MOE scholarship ini dibandingkan dengan biaya hidup per orang masih lebih dari cukup. Artinya beasiswa ini ya sangat baik gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu ingin ke Taiwan dan mau apply bisa dilihat di sini. Nah, jadi ini website ini kalau Bapak Ibu buka bisa kelihatan semua ya, nanti ada penjelasan tentang scholarship-nya, eligibility-nya, siapa aja yang bisa mendaftar, requirement-nya, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini relatif tidak begitu sulit ya. Artinya kalau misalnya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi, timeline-nya dipenuhi juga, ya insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat the MOE Taiwan Scholarship. Oke, next. Beasiswa yang lain ini ada ICDF. Nah, jujur kalau saya pribadi memang kurang begitu familiar, tapi ini sebenarnya cukup banyak gitu ya, beberapa teman-teman dari Indonesia mereka apply yang dapat. Jadi di sini stipendnya 15.000 untuk master student dan 17.000 untuk PhD student. Masih di atas kebutuhan sehari-hari gitu ya, dan di situ ada linknya yang tertera, bisa Ibu nanti cek gitu ya. Nah ini International Cooperation and Development Fund, jadi beasiswa dari Taiwan lagi. Next. Nah ini ada TIGP Scholarship. Nah ini menarik. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh Akademia Sinica. Jadi kalau Akademia Sinica ini di Indonesia seperti BRIN gitu ya. Jadi ini adalah lembaga para saintis, jadi lembaga untuk National Academy of Science-nya gitu ya, di Taiwan, namanya Akademia Sinica. Jadi di Taiwan ini kita bisa mengambil program PhD itu yang di universitas seperti pada umumnya gitu ya, yang ada course dan research, tapi bisa juga mengambil yang full research di Akademia Sinica. Jadi bisa mengambil program PhD di sana dan full, tidak ya, sistemnya adalah PhD-nya itu adalah research di Badan Riset Nasionalnya Taiwan ini.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat di sini, amount yang didapatkan sangat fantastis ya, sampai 40.000 NT per bulan gitu ya, atau 20 juta. Sedangkan tadi biaya hidup 12.000 aja sudah cukup, sehingga ya ini bisa sampai 3 kali lipat dari apa yang dikeluarkan setiap bulannya. Nah, jadi ini menjadi salah satu pilihan yang menarik kalau misalnya Bapak Ibu ingin research full sebagai program PhD, bisa apply untuk PIGP scholarship atau mungkin apply PhD-nya di Akademia Seneca ini dulu. Nah, itu saya sertakan juga tuh link untuk bisa melihat kira-kira requirement-nya apa, eligibility-nya apa, sehingga Bapak Ibu nanti bisa coba untuk cari informasi lebih lanjut di situ ya. Tapi ini menjadi pilihan yang menarik. Next. Oke, jadi beberapa informasi beasiswa yang saya sampaikan tadi itu sifatnya di-provide oleh Taiwan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat program yang lain, contohnya LPDP. Nah, jadi di LPDP itu ada juga tuh beberapa pilihan universitas yang ada di Taiwan. Memang dulu saya kenapa nggak apply LPDP, karena China Medical University ini nggak masuk dalam list penerima beasiswa LPDP dari Indonesia di saat saya apply tahun lalu. Sehingga dari awal memang saya sudah punya mindset bahwa ketika di Taiwan, beasiswa utama yang saya apply adalah dari MOE Elite. Nah, itu akhirnya mempermudah saya juga ya, karena tidak perlu double gitu ya effortnya. Jadi ketika daftar PhD sekaligus daftar MOE Elite Scholarship-nya. Nah, sekarang saya akan mulai dari membagikan pengalaman bagaimana persiapan studi S3 ya. Ini sebenarnya secara umum, tapi untuk di luar negeri memang bisa kita apa ya, nanti ada poin-poin penting yang mungkin membedakan dengan di Indonesia. Yang pertama tentu kita menentukan bidang kita dan topik risetnya kita. Fokus minat akademinya kita kemana, kita bisa kaitkan juga dengan pengalaman riset yang kita sudah pernah miliki, membaca jurnal, isu-isu terbaru. Nah, jadi memang kalau di Taiwan seperti yang saya bilang tadi kan ada dua jenis program ya, yang course base atau di university, jadi ada kuliahnya tapi disertai dengan riset, atau yang research base yang full semuanya berdasarkan riset, tidak ada kelas, dan itu langsung dibawahi oleh Akademia Sinica atau National Academy of Science di Taiwan ini sendiri. Jadi ini merupakan salah satu poin yang sangat penting ya, karena kita terjun ke pendidikan PhD atau S3 ini kan sudah pasti apa ya, mau nggak mau harus mendalami bidang itu benar-benar fokus. Jadi kita belajar satu topik yang mendalam betul. Nah, apabila itu bukan menjadi research interest-nya kita atau bidang minat kita yang ingin kita perdalam, yaitu akan rasanya lebih sulit gitu ya, dibandingkan kita sudah suka dengan bidang itu. Nah, jadi sebagai seorang dokter ya, background saya memang ya kalau bisa dibilang kan dokter ini kan lebih banyak berkutik pada hal-hal yang sifatnya klinis gitu kan. Jadi kita di pendidikan kedokteran dari S1 sampai koas kita fokus semuanya pada konteks klinis. Ya kita belajar basic science tapi tidak banyak, dan juga kita mungkin lebih banyak belajarnya tentang kedokterannya. Nah, jadi ini challenge buat saya waktu memilih bidang apa yang ingin saya tekuni. Tapi akhirnya saya memilih bidang cancer gitu ya, dengan berbagai pertimbangan, mulai dari yang pertimbangan objektif sampai pertimbangan personal. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih bidang cancer, membaca-baca kira-kira apa. Dan waktu itu sebelum saya apply PhD, saya kan mencoba untuk apply, bukan apply ya, lebih ke persiapan ya. Persiapan PhD itu ingin coba selain di Taiwan ini juga di Eropa waktu itu, karena kebetulan ada program kerjasama juga di UNER. Tapi setelah waktu berjalan, akhirnya memilih Taiwan dengan beberapa pertimbangan. Nah, itu ketika proses persiapan itu yang saya lakukan adalah mencoba untuk ya diskusi sama dosen-dosen atau profesor saya di Surabaya tentang topik riset yang saya ingin tekuni, khususnya di bidang cancer. Jadi kayak ya ikut seminar-seminar gitu, atau belajar ya nulis gitu kan, karena backgroundnya kita di kedokteran kan bukan
banyak menulis paper, jadi akhirnya ya mau nggak mau harus belajar menulis gitu, sehingga itu yang bisa kita lakukan di awal persiapan. Next. Lalu setelah kita mendapatkan bidang yang kita ingin tekuni, nah kita bisa mulai mencari supervisor atau universitas. Nah sebenarnya banyak ya dari para PhD student itu malah mengutamakan mencari supervisornya dulu ketimbang universitasnya. Tapi ini sama-sama pentingnya ya. Jadi supervisor, universitas ini makanya saya jadikan satu. Tapi memang kebanyakan orang itu memilih supervisornya dulu. Jadi kalau di Indonesia gitu, beberapa orang yang saya tahu di kedokteran ya, khususnya di UNER, itu kan kalau mau sekolah di luar itu kan biasanya punya referensi dari senior yang lain yang sudah sekolah di sana. Jadi kayak melihat supervisor, calon supervisornya itu siapa gitu. Jadi bisa mencoba menghubungi. Nah, di sini kalau di konteks saya kemarin daftar di CMU, saya nggak mencari supervisor dulu, saya apply universitasnya dulu. Nah, saat itu memang setelah saya interview PhD untuk pendaftaran, ada Zoom meeting gitu ya sama waktu itu calon profesor saya. Jadi yang sekarang menjadi supervisor saya. Nah, itu diskusi via Zoom. Setelah diskusi itu akhirnya beliau mendapatkan grant untuk tip program. Nah, akhirnya saya berkontak dengan beliau via email. Akhirnya saya dapat tip program. Jadi memang runtutannya mendaftarkan ke universitas dulu, terus ada pertemuan informal dengan profesornya via meeting gitu ya, Zoom. Sudah tahu backgroundnya apa, akhirnya ada kesempatan untuk join tip. Beliau mendapatkan grant itu, akhirnya saya apply, dan beliau menerima saya, dan akhirnya sampai sekarang menjadi supervisor S3 saya. Nah, jadi saya juga waktu ingin approach beliau itu, ya saya mencoba melihat juga tuh dari profil beliau, termasuk apa namanya, pengalaman risetnya itu topiknya di mana. Dan beliau ini fokusnya di cancer, akhirnya saya mencoba untuk apply gitu. Lalu ya tentu kita beremail. Emailnya kan ya tentu Bapak Ibu sudah bisa ya seperti apa meng-email calon supervisor itu dengan baik. Kalau pengalaman saya pribadi memang emailnya tujuannya bukan untuk menjadi supervisor PhD, tapi untuk mendaftar program TIP. Ketika saya diterima program TIP, ya saya ada di lab beliau setiap hari, ya akhirnya ketika saya mendapat LOE PhD, langsunglah saya tanda tangan minta tanda tangan beliau sebagai supervisor. Jadi memang supervisor ini penting untuk kita pertimbangkan dalam mencari jalan kita ya di program S3 ini seperti apa. Oke, next. Nah, ini juga nggak kalah penting ya persiapan dokumen aplikasi dengan baik, karena untuk kita apply di PhD ini kan sebelum mungkin kita interview, kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen berkas ya. Sebagai persyaratan mutlak gitu, ada beberapa dokumen yang sangat penting. Akademik CV, ya kita bisa menunjukkan beberapa hal kayak pengalaman riset, publikasi kita, proyek, atau mungkin conference yang pernah kita ikuti. Jadi menunjukkan bidang minat kita di mana. Lalu kalau di case yang saya apply kemarin di CMU, memang mereka meminta semacam motivation letter. Nah, jadi saya mau seperti apa sih study plan gitu ya, motivation letter, study plan. Study plan ini maksudnya ke research proposal juga sih sebenarnya. Cuman ini ya, kalau motivation letter ini lebih ke kenapa kok kita memilih negara itu, kenapa kok memilih universitas itu, termasuk kita pengen riset kita di sana seperti apa, mungkin setelah kita lulus sebagai PhD kita mau ngapain lagi gitu. Jadi itu motivation letter. Nah, untuk research proposal ini kan lebih ke teknis penelitian kita mau ke arah mana, kita punya ide apa. Nah, ini ada beberapa hal ya yang berbeda. Misalnya ada itu yang kita bikin research proposal, kita apply-kan ke profesor, terus nanti project PhD kita itu mengikuti research proposal kita. Tapi ada juga yang
kita membuat riset proposal, setelah kita keterima PhD, di dalam lab itu ternyata penelitiannya berubah. Dan itu ya bisa terjadi gitu kan. Jadi apapun itu, makanya yang penting tadi adalah bagaimana profesor ini tetap membidangi hal yang sama seperti minat kita. Jadi meskipun topiknya berubah atau nggak sesuai sama proposal, kita masih tetap nyaman untuk mengerjakan proyek tersebut. Terus di CMU, saya juga diminta untuk menyertakan rekomendasi, letter recommendation, dan ini waktu itu saya diminta untuk 2 orang gitu ya. Sebenarnya nggak harus dosen sih ya, siapapun ya. Kalau misalnya kita bekerja, ya kita bisa minta dari senior atasan kita. Cuman karena ini konteksnya akademis, jadi akan lebih baik ketika kita minta ke dosen kita dulu yang mengenal kita dengan baik. Atau mungkin kalau kita dosen, kita bisa minta atasan gitu ya, seperti dekanat atau bahkan rektorat gitu ya, untuk memberikan rekomendasi studi kita untuk melanjutkan di kampus tersebut. Itu untuk dokumen yang wajib, tapi dokumen lainnya sebenarnya ada banyak gitu yang sangat tergantung dengan universitasnya. Next. Nah, ini salah satu hal yang penting juga nih, bahasa ya. Ini unik ya, di Taiwan itu sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa MOE tadi itu cukup 6,0 aja untuk IELTS-nya. Kalau kita compare dengan negara-negara Eropa gitu atau Amerika, kan mereka sangat minta kualifikasi yang tinggi untuk bahasa. Mereka bisa sampai 7, bahkan lebih dari 7 untuk masuk PhD. Bahkan kalau misalnya kita apply beasiswa LPDP, untuk master di luar negeri itu kan 6,5. Untuk PhD kan 7. Nah, di Taiwan itu kita untuk diterima universitas itu 5,5, untuk apa namanya mendapatkan MOA scholarship itu 6,0. Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa oh saya pengen sekolah di luar negeri, tapi mungkin nilai TOEFL atau IELTS-nya saya ini masih belum tinggi, saya coba apply di Taiwan, kayaknya peluangnya lebih besar gitu. Nah, ini 6,0 itu bisa mendapatkan beasiswa MOE tadi. Nah, ini salah satu yang penting ya, kita jadi bisa ikut kursus, kita bisa ikut tes, simulasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan English speaking-nya kita. Atau mungkin tools-tools akademik ya, karena kita di program PhD akan lebih banyak menulis, membaca paper, atau mungkin melakukan kegiatan wet lab. Nah, ini kan banyak ya wet lab itu yang tersedia, kayak workshop itu kita bisa ikuti, atau mungkin dry lab, misalnya kayak in silico dan lain sebagainya. Itu kan kayak misalnya di Jalan Tengah ini kan tadi ya di penjelasan di awal kan juga moderator sudah menyampaikan ada berbagai webinar yang bisa diikuti. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan juga tuh. Karena kita kan nggak ingin kita benar-benar kosong dalam memulai PhD. Jadi kita bisa memulai dengan setidaknya mengetahui lah seperti apa hal-hal penting nih yang perlu kita pahami dalam research. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya cukup penting ya. Selain bahasa juga menguatkan dari segi akademiknya kita. Nah, ini salah satu yang saya lakukan, makanya saya ikut TIP. TIP itu kan internship. Jadi saya ikut TIP itu di bulan Juni, saya mulai. PhD saya itu di bulan September. Jadi ada 3 bulan nih persiapan awal saya untuk sebelum memulai PhD. Jadi 3 bulan ini diajarin teknik-teknik dasar lah, seperti Western blot, culturing cell, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan di 3 bulan pertama. Dan ketika saya mulai PhD itu saya sudah mulai bisa mengenerate data gitu ya dari project yang kami kerjakan di lab. Tapi setidaknya dengan saya ikut magang itu memberikan saya kesempatan untuk bisa belajar lebih awal. Kalau misalnya saya memulai PhD langsung, ya itu mungkin saya butuh 1 semester loh untuk belajar teknik-teknik wet lab. Kan banyak, ada flow cytometry, PCR, ya itu kan butuh waktu untuk kita belajar. Bahkan 6 bulan aja nggak cukup. Makanya ya itulah salah satu keunggulan untuk kita bisa ikut magang. Nah, itu kita rasakan nanti ketika sudah mulai PhD-nya itu sangat bermanfaat. Oke, next.
Nah, ini mental, ini salah satu hal yang penting juga ya, Bapak Ibu. Karena mental untuk kita memulai PhD ini kan kita bukan seperti orang yang ingin lari maraton, maaf, lari sprint. Jadi ingin memulai cepat, selesai dalam waktu yang cepat, secepat mungkin. Ya itu benar ya, tapi secepat-cepatnya PhD kan tetap tidak cepat gitu. Butuh bertahun-tahun gitu kan. Jadi perjalanannya cukup panjang, jadi kita akan menghadapi banyak fase naik turun motivasinya, stresornya. Mungkin kita perlu mengulang eksperimen berkali-kali, mungkin bisa ditolak paper dan lain sebagainya. Jadi harus membangun growth mindset dan resilience, ini penting sekali. Dari komunitas ya, support system ini penting ya. Kalau misalnya kita punya komunitas, kita kan bisa saling share gitu ya, kayak seperti apa sih kalau ada masalah seperti ini di dunia akademik, kita bisa berbagi teman lab, punya mentor, dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang penting, karena ini konteksnya adalah kita ingin sekolahnya di luar negeri, jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan budaya di negara tersebut. Nah, ini penting sih. Sayangnya, kalau saya pribadi, saya nggak bisa tuh bahasa Taiwan gitu ya, bahasa Cina gitu, saya nggak bisa. Ya ini memang menjadi salah satu tantangan, karena mayoritas orang di sini kan ngomongnya bahasa Cina. Jadi ya kalau saya belanja gitu kan, yang saya nggak tahu gitu apa yang diomongin sama kasirnya. Tapi ya karena di sini untungnya ya semua sudah canggih, jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita belanja ya kita bisa lihat. Oh iya, bahasa Taiwan. Iya, jadi saya nggak bisa tuh bahasa sini tuh seperti apa. Hanya mungkin ya bisa kayak berterima kasih gitu itu aja. Jadi itu menjadi salah satu apa ya, challenge. Tapi setidaknya kalau untuk kultur ya kita harus bisa lah menyesuaikan orang-orang sini seperti apa. Nah itu ya harus kita siapkan secara mental kita dan sosial. Next. Nah ini finansial. Nah ini sebenarnya bisa dibilang salah satu hal yang jarang terpikirkan juga oleh para sejawat yang mau apply. Oke, mungkin kita akan nanti dapat beasiswa, tapi kan untuk persiapan apply-nya kita butuh uang juga kan. Misalnya untuk tes IELTS, kita kan IELTS kemarin saya daftar aja kan 3,3150 di Indonesia. Terus legalisasi dokumen. Ini kan nanti ketika sudah keterima dan kita mau berangkat untuk mengurus visa dan sebagainya, itu kan ada biaya-biaya. Mungkin beberapa universitas mereka ada application fee, atau mungkin perlu dokumen yang dikirim. Jadi itu kan semuanya butuh biaya dan itu harus kita persiapkan. Lalu misalnya mengurus visa, itu kan butuh biaya juga ya kan. Mungkin beberapa beasiswa itu mengcover, mereimburse keperluan-keperluan ini sebagian, tapi kan tetap aja misalnya kayak visa gitu kan. Di Taiwan itu saya punya pengalaman yang cukup unik ya. Jadi kalau bisa dibilang saya di Taiwan ini 6 bulan pertama itu benar-benar struggling karena saya datang ke Taiwan ini dengan program TIP. Waktu itu saya belum terima LOA, bayangkan. Jadi saya apply visa itu masih sebagai visitor karena TIP ini 6 bulan di invitation letternya. Jadi kalau misalnya saya nggak punya LOA, saya nggak bisa mengajukan program visanya ini visa student, nggak bisa dapat visa resident, tapi visanya visa visitor. Jadi saya berangkat ke Taiwan dengan visa visitor, dengan saya konsultasi ya dengan pihak TETO ya. Jadi lembaga yang di Indonesia itu kan ada di Surabaya sama Jakarta yang bisa untuk kita mengurus visa. Nah, jadi saya konsultasi, mereka bilang awalnya saya apply visa resident. Habis itu mereka menolak visa resident saya pengajuannya, tapi mereka mengusulkan untuk pakai visa visitor. Awalnya saya shock. Jadi mereka bilang nanti kalau visa visitornya ini mau habis pulang ke Indonesia, apply lagi visa resident. Wah ini saya kan harus keluar biaya banyak kalau harus
tiket pesawat PP. Akhirnya besoknya saya dapat kabar lagi, ternyata nggak harus pulang. Saya bisa mengganti visa visitor saya menjadi visa residen itu saat di Taiwan. Ya alhamdulillah ternyata itu bisa, tapi struggle-nya luar biasa. Jadi saya datang itu katanya nanti nunggu apa ketika sudah masuk nanti ada satu surat gitu dari universitas enrollment ya, letter of enrollment. Ini beda sama LOE. Kalau LOE kan kita keterima, kalau enrollment itu kita sudah mulai masuk di programnya. Jadi waktu itu saya butuh enrollment letter. Akhirnya saya kembali lagi ketika sudah mulai PhD. Sudah apply lagi untuk visa, ternyata karena saya sudah lebih dari 3 bulan berada di Taiwan, surat sehat saya yang di Indonesia itu sudah nggak berlaku. Akhirnya saya disuruh tes kesehatan lagi di rumah sakit di Taiwan. Pilihannya hanya ada dua, saya tes lagi di sini atau waktu itu apa ya? Oh nggak ada pilihan lain ya, karena sudah lewat dari 3 bulan, jadi mau nggak mau harus tes. Akhirnya saya tes kesehatan lagi. Jadi challenge-nya banyak. Habis itu saya balik lagi, sudah 2 kali ya. Yang pertama kan menunggu enrollment, yang kedua harus tes kesehatan, yang ketiga waktu itu di statementnya itu bilang, saya konsultasi juga sama beberapa rekan-rekan yang mengurus visa di sini, yang perpanjangan visa, mereka bilang, oh kalau untuk apa namanya apply visa itu kan ada minimal amount ya yang di rekening kita itu untuk ditunjukkan. Waktu itu ada yang bilang, oh 50.000 NT cukup gitu. Dia bilang, oh 100.000 kemarin saya di ACC. Waktu saya apply, mereka mintanya 150.000 NT gitu ya, atau setara 75 juta rupiah lah kalau misalnya saat ini ya, kurs saat ini. Nah, itu ya, waktu itu kan saya menggunakan rekeningnya rekening Taiwan. Jadi memang masih tidak ada isi segitulah 150.000 NT. Akhirnya saya pulang lagi mengurus lagi untuk ya intinya memindahkan sebagian tabungan ke rekening Taiwan. Akhirnya sampai 150.000 saya datang lagi baru di ACC. Jadi sampai 4 kali saya untuk mengurus visa di sini. Jadi itu pun nanti harus 1 kali lagi mengurus ARC. Jadi setelah kita dapat visa dalam waktu 30 hari harus mengurus ARC, Alien Resident Card. Jadi untuk menggantikan visa kita. Nah jadi ini adalah salah satu hal yang menurut saya cukup kompleks dan memang harus mau nggak mau kita punya tadi itu ya kesiapan mental, sosial, harus ada teman yang bisa memberitahu kita. Jadi saya bolak-balik itu sampai saya bilang sama profesor gitu kan. Profesor saya pun bilang, memang kalau yang berhubungan sama visa ini agak strict. Karena profesor saya kan ini ya Chinese American, jadi beliau adalah US citizen. Jadi dulu juga mengalami pernah beberapa hal terkait dokumen itu beliau juga intinya harus mengurus dengan ketat gitu. Nah itu akhirnya menjadi pelajaran lah buat saya. Nah terus itu kan butuh biaya juga kan Bapak Ibu, termasuk pertama di Taiwan itu kalau saya nih di sini biaya sewa saya misalnya di apartemen ini 5.000 NT gitu ya. Nah di sini itu untuk kontrak kan kita kan dapat kontrak kan untuk sewa 1 tahun gitu. Nah kontraknya itu kita harus deposit sebanyak 2 bulan biaya hidup. Jadi di bulan pertama itu langsung bayar untuk 3 bulan. Nah itu kan juga kita harus persiapan biaya. Jadi memang persiapan finansial ini menjadi salah satu challenge sih untuk Bapak Ibu atau sejawat sekalian yang mau apply di luar negeri. Tiap negara punya aturan yang berbeda, bahkan tiap individu bisa mengalami kondisi yang berbeda. Makanya akan lebih baik kalau misalnya kita punya ini semua. Nah, kalau yang ini yang saya pull untuk deposit, ini sebenarnya hanya untuk mengurus visa, jadi nggak akan terpakai apapun ya. Jadi setelah kita serahkan dalam proses dokumen, habis itu mereka review, sudah di ACC, ya sudah kita bisa menggunakan uang itu sendiri. Jadi nggak akan terpakai lah, jadi nggak akan hilang. Tapi untuk yang lain-lain, kan kita membayar ya, seperti sewa, transportasi, visa, tes kesehatan. Nah ini yang
harus kita pikirkan, kita harus punya tabungan ya untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang saya alami seperti awal kedatangan. Next. Oh ya, ini nanti pertanyaan mungkin saya jawab waktu ini ya, sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya mau sharing kehidupan di Taiwan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya kita PhD student tapi main juga wajib ya. Jadi nggak cuma nge-lab aja kita. Kita ya kalau bisa tetap work-life balance. Jadi nge-lab ya, ini saya suka naik-naik bukit ya, di sini banyak bukit. Jadi Bapak Ibu yang suka naik gunung, di sini tenang aja, meskipun kita newbie, kita pasti bisa naik gunung. Karena di sini naik gunungnya sudah disediakan tangga. Jadi Bapak Ibu di sini itu kan Taiwan tuh mayoritas populasi kan ada di usia-usia sepuh ya. Jadi orang-orang itu mulai dari yang muda-muda, anak-anak ya, sampai orang-orang yang usia 70 tahun. Jadi waktu saya hiking, itu saya ngobrol sama orang lokal, beliau itu ternyata umurnya sudah 70 sekian tahun, tapi beliau itu hiking setiap minggu. Jadi orang-orang di sini itu memang suka hiking, orang-orang di sini relatif kuat ya, meskipun usianya sudah sepuh. Jadi mungkin karena kebiasaan hidup di sini kan orang banyak jalan kaki, sehingga membuat kita ini ya yang muda-muda akhirnya trigger, oh ya kita harus tetap beraktivitas fisik. Jadi kalau kehidupan di Taiwan, tadi sempat saya singgung untuk masalah bahasa, mayoritas orang di sini tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita ya ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau orangnya nggak paham ya sudah, kita mungkin pakai Maps ya, Google Translate gitu ya, atau ya tidak banyak ngomong gitu. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa, insya Allah mereka banyak yang paham bahasa Inggris, jadi mudah saja untuk kita komunikasi. Terus, nah saya sukanya di Taichung ini, fasilitas publiknya sangat-sangat nyaman untuk pelajar. Bahkan ada yang bilang kalau pelajar ini seperti raja gitu ya di fasilitasinya. Pertama, fasilitas publik di sini itu kan kita kemana-mana dekat. Maksudnya dekat fasilitas publik, misalnya seperti taman, seperti transportasi umum, itu kan kita di sini menggunakan sistem public bus yang sangat-sangat efisien. Jadi saya mau kemana aja itu bisa lihat dari public bus, dan itu gratis untuk mahasiswa. Gratisnya itu untuk 10 km pertama. Jadi ya saya jarang pergi lebih dari 10 kilo, jadi kemana-mana setiap hari saya gratis. Habis itu MRT. Di Taichung ini memang karena kota besar juga, kita punya MRT line. Jadi untuk beberapa wilayah yang dilewati MRT, kita bisa pakai MRT. Ada kereta, semuanya itu bisa kita akses dengan menggunakan student ID-nya kita. Dan tentunya pelajar itu dapat diskon gitu ya. Dan salah satu hal yang saya suka juga, kalau misalnya nge-lab sampai malam gitu ya, saya kan semester lalu sempat ada beberapa eksperimen yang harus datang malam-malam sampai jam 1 malam, 12 malam. Nah itu saya merasa sangat aman di sini. Jadi meskipun malam itu ya nggak ada apa-apa gitu. Orang di sini baik-baik dan ya cenderung cuek gitu ya. Kita jam 1 malam ya udah gitu. Terus kan kalau jam segitu kan sudah nggak ada bis ya, sudah nggak ada kereta. Saya bisa naik sepeda. Di sini tuh ada sepeda di taman-taman yang itu tuh publik. Jadi kita bisa ambil sepeda dari suatu tempat, nanti kita balikin di tempat yang lain. Kita cukup tapping sama student ID, dan itu gratis, 0 NTD untuk 30 menit pertama. Jadi menurut saya semua convenient untuk fasilitas publik di sini. Untuk hiburan juga ya di sini night market andalannya orang Taiwan ya, itu suka datang ke pasar malam gitu, night market. Nah ini tentu juga karena ini kan saya butuh komunitas ya di orang-orang Indonesia, jadi alhamdulillahnya ya di Taiwan ini saya merasa tenang ya, karena banyak orang Indonesia di sini. Saya ikut salah satu diskusi dengan KDI ya, KDI Indonesia, perwakilan dari Kemenlu, itu mereka bilang kalau tahun 2024 itu ada
hampir 300.000 orang Indonesia yang di Taiwan, itu yang pertama. Mayoritas itu memang PMI, pekerja migran Indonesia. Dari sekitar hampir 300.000 itu ada 23.000 pelajar dan mahasiswa, mulai dari SMP ya, SMP, SMA, SMK, sampai S3. Jadi mahasiswa di sini, orang Indonesia itu banyak sekali. Dan untuk kehidupan sosial seperti tadi ya, kayak komunitas-komunitas orang Indonesia itu banyak. Termasuk salah satu yang saya suka di sini itu cukup Muslim friendly ya. Saya sebagai seorang Muslim merasakan nyaman. Saya sudah melalui satu fase puasa Ramadan penuh di sini, termasuk Lebaran di sini. Satu kali Idul Adha tahun lalu, satu kali Idul Fitri tahun ini, satu kali berpuasa. Itu nyaman ya, karena ya saya itu setiap hari di Taichung ini ada satu masjid besar. Jadi setiap saya sore itu datang ke masjid, jadi ada 30 hari buka puasa bersama gratis. Dan itu sebagai anak mahasiswa ya, saya ya, sebagai ya bisa juga anak kos gitu ya, sangat membantu. Jadi ya itulah salah satu hal yang saya suka di sini. Banyak komunitas Muslim, orang Indonesia, orang-orang juga ramah, orang lokal, orang internasional, semuanya kita bisa merasa nyaman gitu ya. Nah ini kalau di kampus saya ya, salah satunya ini fasilitas laboratoriumnya cukup baik, bahkan forum-forum ilmiahnya luar biasa. Tahun lalu kita mengundang Nobel laureate gitu ya untuk datang, dan ya ini yang foto tengah bawah ini saya berfoto dengan salah satu penerima Nobel tahun 2013. Next. Nah itu untuk social life. Jadi untuk kesimpulan, ini ya beberapa hal penting yang bisa kita tangkap. Yang pertama, persiapan S3 ini termasuk studinya itu maraton ya, jadi kita harus persiapkan baik-baik, kita tidak perlu terburu-buru, kita nikmati prosesnya, ya intinya kita banyak belajar dalam proses ini. Yang kedua, supervisor dan topik riset kita ini sangat-sangat menentukan. Di sini kan juga saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang studi S3 atau yang sudah S3 itu pasti akan merasakan seperti apa pentingnya peran supervisor dalam pendidikan kita. Dokumen aplikasi itu rapi, strategis. Rapi ini maksudnya kita buat checklist dengan baik. Strategis ini ya kita kan di situ akan menulis pemikiran kita, kayak misalnya motivation letter, study plan, termasuk rekomendasi, itu kan harus strategis ya, jadi benar-benar menguatkan value kita. Terus keuangan awal itu wajib kita siapin sebelum kita dapat beasiswa. Meskipun semua keperluan itu akan tercover dengan beasiswa kita nantinya, tapi tetap aja di awal kita butuh uang untuk persiapan. Dan yang paling penting, mental tangguh, fleksibel, resilient, semua itu harus kita utamakan. Next. Nah itu dari saya ya, terima kasih. Nah ini monggo yang mau follow saya, nanti kita bisa diskusi via Instagram. Saya lebih fokus ke ini ya, sharing tentang pengalaman studi dan juga kesehatan, jadi monggo bisa di follow. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Dr. Arya atas penjelasannya mengenai materi kita pada malam hari ini ya. Lengkap sekali mulai dari dijelaskan tentang apa saja beasiswa yang ada di Taiwan, terus secara finansialnya juga di Taiwan seperti apa, sampai juga berbagi pengalaman ya setelah 1 tahun ini ya dokter ya berada di Taiwan seperti itu. Oke, para peserta, saat ini kita sudah masuk di sesi Q&A atau tanya jawab ya, di mana pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada pemateri kita, bisa langsung raise hand, atau bisa juga langsung drop pertanyaan kalian di chat box ya, di bawah itu, oke? Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan, di mana malam hari ini kita selalu bagi-bagi door prize. Untuk kedua orang pemenang, caranya gampang banget, silakan bikin Instastory yang menarik terkait kegiatan webinar di malam hari ini, webinar series ke-20, tag di kedua akun kami ya, di jalantengah.site dan vrcbb.id, dan tag juga mungkin pemateri kita kali ini di Instagram Arya Satya Raja Negara ya dokter ya. Oke, dan teman-teman sekalian juga dipantau terus di chatbox, karena nanti akan kita tampilkan terkait absensi, jadi jangan lupa untuk absen di chatbox. Oke, nah ini sudah ada dari Dr. Arya ya untuk
akun Instagram dari Dokter Arya. Oke, ini ada yang raise hand nih. Kita baca, silakan. Teresia Evelyn, bisa langsung di on cam ya. Selamat malam. Terima kasih, Dokter Arya. Saya mau tanya tentang pengalaman dokter terkait TIIP sih sebenarnya. Kebetulan saya adalah mahasiswa S1 tingkat akhir. Nah, yang nanti sekitar bulan Juli akan TIIP juga. Nah, saya mau bertanya, Dok, kira-kira ketika kita ikut TIIP itu apakah profesornya itu mengharapkan output tertentu terkait risetnya nggak ya? Atau kayak dia cuman mengharap kita ya udah belajar aja, belajar di lab, terus kita nggak perlu memberikan kontribusi terlalu besar terkait riset yang ada di lab itu gitu. Sebenarnya pertanyaan lebih ke ekspektasi profnya sih, Dok. Itu aja. Terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mbak Teresia Evelyn. Jadi ini luar biasa. Pertanyaannya langsung ke teknis, ke pengalaman ya, tip. Nah ini kembali lagi ya Mbak. Jadi seperti yang saya bilang, supervisor itu sangat menentukan. Kadang ada yang ekspektasinya tinggi, ada yang biasa saja, ada yang ya standar saja. Nah, tapi secara formal, apakah tip itu memerlukan itu semua? Itu jawabannya enggak. Jadi di akhir tip itu kita nggak perlu punya suatu hasil yang kita harus publikasikan atau kita harus store ke MOE, karena tip ini kan dari MOE, dari pemerintah. Apakah kita perlu memberi feedback? Itu nggak ada. Jadi feedbacknya hanya berupa report. Report itu ya pengalaman kita ngapain aja, dapat apa aja, termasuk mungkin kita boleh menyertakan 1-2 figure yang kita hasilkan saat kita eksperimen di lab. Itu yang pertama. Jadi secara formal itu nggak ada ekspektasi tertentu. Tapi kembali lagi, ini kan semua bergantung profesor yang mengelola lab itu. Mungkin aja ada beberapa student yang diminta untuk membantu project lab, jadi harus punya data. Tapi apa yang kita harapkan dengan 6 bulan, kalau misalnya ini konteksnya kita belajar ngerjakannya wet lab, kan mungkin bisa dalam waktu 6 bulan, tapi kalau benar-benar nol, kita mulai dari yang kayak saya dulu ya, bahkan minus gitu ya, yang nggak pernah mengerjakan wet lab, terus diminta wet lab, ya mungkin akan sulit. Tapi kita kalau waktunya 6 bulan, insya Allah kita bisa lah, at least kita belajar beberapa tekniknya. Yang penting buat saya adalah mindset ya, kayak mindset akademis itu seperti apa. Kita bisa melihat paper ini, gimana caranya kita mendapatkan informasi yang baik dari sebuah paper, bagaimana kita bisa menginterpretasikan data. Nah, hal seperti itu kan penting banget kan untuk kita dapatkan saat kita magang research gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat result yang bagus gitu kan. Jadi pengalaman saya di semester 1, jadi kan saya 3 bulan pertama tip, lalu saya mulai PhD bulan September, itu bersamaan dengan tip juga, jadi masih bisa PhD dengan tip di lab yang sama, di profesor yang sama. Karena saya udah belajar 3 bulan pertama, itu akhirnya di saat saya semester 1 PhD itu sudah ada ya beberapa figur result yang sudah saya dapatkan dari eksperimen independen saya, dan itu sudah masuk ke dalam manuskrip yang kita sedang susun. Jadi ya itu tergantung profesornya. Tapi gini, ada pengalaman unik, saya punya kenalan juga, ini mas-mas ini dia S2 ya, jadi dari S1 ke S2, lulusan S1 mau daftar S2-nya di Taiwan. Nah, beliau ini tipnya nggak selama saya, beliau cuma 4 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau saya kan 6 bulan. Nah, beliau itu kebetulan tetangga kampus sama saya, Fengsha University, itu dekat sama kampus saya. Nah, itu beliau itu 4 bulan selesai, habis itu pindah ke kota yang lain di Taoyuan, itu dekat sama Taipei. Jadi nggak selalu kalau misalnya teman-teman itu ikut tip, habis itu harus lanjut ke lab yang sama, enggak. Jadi artinya bisa tip itu selesai pindah universitas bahkan untuk lanjut studinya. Jadi ya nggak harus mendapatkan sesuatu ya, maksudnya ke profesornya kan berarti artinya kita nggak harus punya kewajiban mengikuti project itu, karena kan orang bisa pindah universitas, artinya kan nggak harus di project yang sama yang kita kerjakan saat tip
dan saat kita studi baik itu master maupun PhD. Jadi untuk itu sebenarnya sangat-sangat bergantung pada profesor, tapi secara formal itu tidak dituntut untuk mendapatkan result atau punya ekspektasi yang tinggi terhadap program ini. Jadi benar-benar murni kita dibayar untuk belajar. Semoga menjawab. Oke, seperti itu Mbak. Gimana? Iya. Sangat menjawab. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Sudah cukup ya pertanyaannya? Iya, Oke, sudah. ini ada Terima lagi. kasih. Oke, sama-sama. Ini ada lagi yang raise hand up dari Ko Asetiars. Boleh on cam? Silakan. Halo. Silakan, Saudara Ko Asetiars. Bisa di open mic? Ini Halo? kayaknya sudah open mic tapi belum ada suaranya ya. Kayaknya masih belum open ya. Oh, gitu. Halo? Nggih. Oh, izin saya ketik saja. Oke, baik. Saya tunggu ya. Oke, Boleh. kita baca dari chat box ya, Dokter ya. Monggo, Ini ada dari yang atas ini. iya, ada dari Dokter Arif Ansori nih. Selamat malam, Dokter Arya. Apakah ada tips dan trik untuk mahasiswa S1 atau S2 yang ingin studi lanjut tapi masih ragu? Apakah harus ambil jalan studi lanjut atau tidak? Mungkin Dokter Arya ada pengalaman yang bisa dibagikan. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Dr. Arif ya. Jadi, nah ini luar biasa nih. Sebenarnya gini, kalau masih ragu memang kita harus kembalikan ke tujuannya kita ya, untuk apa kita itu ingin melanjutkan studi. Karena kan ya setiap personal, setiap individu punya motif yang berbeda-beda sih menurut saya untuk belajar, untuk ngambil studi lanjut. Mungkin ada yang benar-benar ingin dapat ilmu spesifik di suatu bidang, di suatu negara, ya mungkin dengan kemauannya sangat kuat, ya mau nggak mau harus sekolah di sana. Atau ada yang mungkin untuk misalnya nih berhubungan dengan pekerjaan yang sekarang untuk peningkatan karir, dan itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus di luar negeri. Misalnya di Indonesia, dan ya bagus silakan gitu. Jadi apapun itu kembali lagi ke motivasi. Cuman kalau misalnya ragu, ini mau lanjut apa enggak? Kalau saya pribadi ya saya akan bilang ya tetap lanjut aja gitu. Tapi kita sambil memutuskan kita mau kemana, mau S2 atau S3 kemana, mau ambil bidang apa, kita butuh yang namanya mentor. Jadi saya sempat ragu juga, ini ya Pak Dr. Arif, kapan hari waktu saya apply. Jadi gini, ini saya mungkin belum nge-mention ya, ada saya ini sebenarnya cukup unik ya, karena saya ini PhD itu tanpa master. Jadi saya nggak pernah sekolah S2. Jadi saya mengambil program yang langsung MD terus ke PhD. Di beberapa negara mungkin seperti Dr. Arif ini di Jepang, banyak senior saya yang dulu lulus dokter tanpa S2 langsung PhD di Jepang ya. Dan itu bisa. Terus di Taiwan banyak juga yang seperti saya, dan saya rasa beberapa negara kampus di Eropa termasuk di Amerika itu juga ada yang bisa dari MD langsung ke PhD. Jadi bayangkan ya kalau saya dulu itu kan sudah sempat apply di CMU juga tahun 2022. Posisi waktu itu memang saya masih terhitung fresh graduate ya, seorang dokter. Jadi waktu itu saya apply dan saya nggak keterima. Jadi ini tuh sebenarnya saya sudah apply yang kedua kalinya di CMU. Nah karena waktu itu saya nggak keterima, saya sempat demotivasi lah. Karena saya rasa, oh kenapa ya kok saya nggak lolos, sedangkan ada senior saya yang sama-sama case-nya seperti saya, dokter umum, dan belum S2 langsung S3 bisa. Ternyata setelah dapat email penjelasan dan mungkin saya cari tahu, memang ada salah satu syarat yang di Taiwan ini, kalau mau PhD dari latar belakang MD atau dokter itu harus punya 2 tahun pengalaman profesional, baik itu sebagai seorang dokter, sebagai praktisi atau akademisi, itu minimal 2 tahun. Jadi requirement-nya adalah 6 tahun masa studi ditambah 2 tahun profesional atau training. Akhirnya saya sebagai fresh graduate kan ya akhirnya langsung
berpikir, oh berarti saya harus memenuhi 2 tahun dulu nih untuk bisa apply. Saya sempat tanya ke profesor saya di Surabaya, dengan situasi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengubah rencana untuk daftar master misalnya, atau ya sudah saya tetap di PhD tapi di kampus atau di negara yang lain. Saya sempat coba untuk mau apply di Belanda, di Leiden University. Nah, itu ya memang ada beberapa kendala. Sebenarnya kendalanya bukan saya langsung yang merasakan, tapi teman saya itu apply juga. Tapi memang dia sudah wawancara dan itu ada beberapa inilah untuk kita yang masalahnya itu di fundingnya. Jadi kayak Leiden ini memisahkan bukan memisahkan tanggung jawab, memang mereka tidak bertanggung jawab untuk memprovide funding untuk PhD. Jadi kita harus cari sendiri. Salah satu yang paling memungkinkan adalah apply di LPDP. Nah, tapi untuk LPDP sendiri di PhD program itu requirement-nya kan cukup high requirement, ya. Kayak misal IELTS-nya harus 7 dan sebagainya. Jadi ini ada challenge. Tapi kembali lagi, ketika saya sudah menjalani ini semua dalam kebimbangan, akhirnya saya dihubungi sama dekan saya di FKUNER, Profesor Budi Santoso. Beliau tanya, ini gimana kamu plan studinya? Jadi ini mau tetap ke Belanda atau mau apply coba ke Taiwan lagi? Karena kan posisinya waktu itu saya sudah mau selesai training ya, saya bekerja selama 2 tahun. Terus dengan berbagai nggak banyak pertimbangan sih, akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah saya coba apply di Taiwan. Interview saya offline, jadi kebetulan profesor itu datang ke Surabaya, jadi maksudnya profesornya dari CMU ya, bukan supervisor saya, profesornya dari International Affairs datang ke Surabaya, lalu kami interview. Nah, dari situlah saya tahu bahwa saat kita mengalami keraguan, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kembalikan lagi tujuan kita apa. Yang kedua, kita harus punya mentor untuk bisa mengarahkan kita ini sebaiknya ke mana gitu ya. Karena oke, mungkin kita masih minim pengalaman, tapi mentor kita itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak di bidang itu. Beliau juga mungkin dari kacamata yang lebih bijak gitu ya, karena sudah pernah merasakan kesulitan-kesulitan dalam pendidikan. Akhirnya ya saya ada di sini sekarang gitu. Awalnya cuma apply PhD, justru malah dapat rezeki tip program gitu kan. Ada trainingnya dulu dan lain sebagainya. Jadi tetap kalau kita punya tujuan yang baik, kita yakinkan dalam hati, kita boleh diskusi dengan para mentor dan ya dari situ kita bisa memutuskan untuk melanjutkan rencana studi ini. Gitu ya. Bahkan ini Pak Dr. Arif ini luar biasa ya, beliau 2 kali S3-nya. Jadi menjadi salah satu motivasi saya juga lah untuk belajar. Luar biasa. Oke, gitu. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan kan. Ini waktu Q&A kita masih panjang ya, Dokter. Masih ada 20 menit. Kita baca lagi, nggih? Boleh. Oke, ini ada dari teman kita, Mas Fiolda Karisma. Izin bertanya, Dok, mungkin bisa bisa diceritakan culture shock apa yang menurut dokter itu paling ngena ketika studi di Taiwan? Mungkin terkait lingkungan akademiknya, misal riset, cara belajar mahasiswa di sana, atau yang lain terkait riset. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Mas Fiol. Ini calon Dr. Fiol juga. Jadi gini, culture shock di Taiwan kalau di konteks akademik, kembali saya background-nya di klinisi ya kan, saya seorang dokter, pengalaman untuk riset cukup minim, apalagi di bidang molecular biology. Profesor saya itu dokter juga, tapi background-nya bukan klinisi. Jadi dari beliau berkarir sebagai dokter, sekolah sampai PhD jadi profesor. Nah itu beliau benar-benar full di molecular biology ya, di cancer. Jadi saya di lab ini itu ada senior saya, Dr. Objin dari Surabaya. Beliau dosen FKUNER juga di lab yang sama ya. Nah, beliau senior. Jadi sudah minggu ini lulus defense ya beliau. Jadi itu menjadi keuntungan juga buat saya karena saya bisa sedikit banyak diskusi sama beliau. Ada orang Indonesia lah ini, at least. Nah, beliau bilang memang salah satu challenge buat kita para dokter yang mendalami bidang ini, apalagi langsung S3 itu adalah kita mau nggak mau harus mengubah mindset kita dari yang tadinya kita berpikir secara klinis harus ke
basic science. Nah itu akhirnya yang membentuk saya sekarang untuk lebih ya konsentrasinya ke basic science-nya gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya cukup struggling di awal. Jadi ya bayangkan kalau misalnya dulu saya kan belajar kayak misalnya cell cycle, siklus Krebs dan lain sebagainya itu kan waktu masih semester 1, semester 2 kuliah kedokteran gitu kan. Ya itu sudah lama sekali dan itu pun cuman saya pelajari di 1 atau 2 kali mata kuliah aja, 1 atau 2 kali pertemuan kuliah di S1. Tapi ketemu itu dan setiap hari di sini menjadi fondasi yang harus kita perkuat. Akhirnya ya saya harus mau nggak mau belajar. Jadi tentang molecular biology, tentang teknik-teknik yang nggak pernah kita pelajari sampai kita harus bisa mahir mengerjakan secara independen. Nah itu semuanya menjadi pembelajaran yang benar-benar ya saya harus nikmati di awal dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus di sini tuh orang-orangnya cukup bisa dibilang hardworking gitu ya, hard worker. Jadi cukup lingkungan saya aja itu ya banyak orang-orang yang cukup ambisius. Jadi mau nggak mau kita harus bisa, bukan berarti harus mengikuti pace-nya orang ya, tapi kita harus punya pace sendiri yang kita tetap harus produktif gitu kan. Jadi memang salah satu hal yang menurut saya sangat-sangat berguna ya untuk selama mendalami studi S3 di bidang ini, itu kita jadi benar-benar harus teratur gitu. Teratur itu artinya ya kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat mikro gitu kan. Kita berhadapan dengan sel, kita berhadapan dengan reagen-reagen yang mungkin ini chemical atau mungkin ya intinya ini cukup berbahaya kalau kita nggak strict sama rules. Ya mau nggak mau akhirnya kita harus belajar mematuhi rules yang dengan benar-benar ini ya strict ya. Habis itu kita juga harus secara apa ya komunikasi atau mungkin kayak misalnya di sini kita harus benar-benar strict on time dalam semua hal gitu ya. Jadi kayak banyak hal yang benar-benar saya pelajari itu justru tidak hanya di akademiknya tapi life kehidupan ilmu tentang kehidupan itu juga banyak yang saya dapatkan di setahun pertama ini sih. Jadi itu sih kayak mengubah pandangan dari yang tadinya klinis banget sampai menjadi molecular base atau ya yang lebih basic science gitu. Terus Oke, baik. dulu, oh ya satu lagi sih mungkin. Kalau dulu saya kan mikirnya gini, wah ini mungkin saya PhD datang pulang sesuai sama ya jam yang sudah ditentukan. Ternyata enggak ya. Kita di sini mau, kan kalau di tempat saya, lab saya itu ada working hour-nya. Jadi harus datang dan pulang di jam itu. Tapi kalau kita ada kerjaan ya kita masih bisa melanjutkan sampai selesai yang kita mau. Karena lab kami itu buka 24 jam per 7, termasuk saat badai. Saya di Taiwan ini sudah 3 kali kena badai typhoon. Karena Taiwan ini kan ada di tengah-tengah pulau yang sebelahnya adalah Samudra Pasifik. Jadi sangat banyak, sudah 3 kali ada typhoon. Dan sempat saya datang di typhoon pertama saya itu datang ke lab. Orang-orang memang nggak banyak yang datang, cuman saya sama beberapa orang, sama profesor saya itu sudah ada di lab pagi-pagi. Jadi malah profesor saya gini, ini ada typhoon loh, kayaknya jam segini anginnya mendekat, jadi lebih baik kamu pulang aja. Jadi ya mungkin karena ya saya sungkan ya, profesor saya itu kan beliau sangat disiplin ya, jadi beliau itu tetap datang ke lab. Ya tapi ya mau nggak mau saya juga akhirnya datang, tapi ya memang beliau baik untuk memperbolehkan kami tidak datang. Karena Taiwan sendiri, salah satu yang saya culture shock itu nggak banyak hari liburnya. Saya di sini itu hari libur cuman tahun baru. Jadi Natal itu nggak libur, terus Lebaran nggak libur, tahun baru itu libur, sama Typhoon. Jadi Typhoon itu jadi hari libur nasional. Kalau ada badai topan itu wilayah-wilayah yang terdampak akan diliburkan semua. Berarti iklimnya ekstrim ya dokter ya di sana ya?
Ya, bisa dibilang kalau waktu-waktu tertentu cukup ekstrim karena kan pulau kecil di tengah laut, jadi kayak masih ada beberapa angin yang menuju ke sini. Dan saya dulu mikirnya, oh typhoon paling kayak di Indonesia lah puting beliung. Ternyata enggak ya, typhoon itu badainya itu pusarannya sepulau ini gitu. Jadi Wah, luar biasa ya. mitigasinya ya kita, bagusnya pemerintah di sini memitigasi itu semua dengan baik. Jadi misalnya nih besok typhoon, hari ini tuh sudah ada pengumuman resmi yang bisa kita update real time di websitenya pemerintah kayak BMKG-nya. Jadi kota-kota ini harus libur. Jadi no work, no study, jadi semuanya harus di rumah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan karena saya di sini sudah 3 kali kena typhoon gitu. Termasuk gempa bumi juga kan banyak Oh di iya, sini gempa. kemarin itu ya. Nggih, nggih. Wah, luar Tapi biasa ya ya, itu Prof. semua menjadi pembelajaran lah buat saya. Oke. Gitu. Oke, baik kita lanjutkan pertanyaannya ya, Dokter ya. Ini dari Munawar Satria, mau tanya dokter, linearitas studi yang dipilih terhadap studi yang sebelumnya sudah dilaksanakan, apakah mempengaruhi satu, peluang diterimanya beasiswa, yang kedua, peluang diterimanya kita sebagai mahasiswa? Seperti itu. Oke, ini jawabannya kalau untuk beasiswa saya itu enggak ya. Karena pengalaman di sini, misalnya ya, senior saya yang di lab saya itu, beliau adalah dokter Opjin. Di sini belajarnya cancer, jadi sudah nggak linear dengan programnya beliau, tapi beliau masih dapat beasiswa itu. Bahkan ketika beasiswanya selesai, kan 3 tahun, tahun keempat itu fundingnya dari profesor kami, dan nilai fundingnya lebih besar dari yang kita terima saat beasiswa. Jadi nggak ada masalah untuk beasiswa ya, kalau misalnya linearitas ini dalam konteks subjek ya. Tapi kalau misalnya kita engineer terus kita ngambilnya medicine, mungkin saya nggak tahu itu berpengaruh apa nggak. Tapi kalau sama-sama medicine, tapi bidang subjeknya beda, yang satu mungkin kayak itu opjin, nanti belajar cancer, itu nggak apa-apa. Senior-senior saya yang lain itu ada 2 dokter paru, pulmonologi, yang satu memang konsultan di onkologi, terus belajar cancer, nggak apa-apa. Tapi yang satu itu di interventional pulmonologi tapi belajar ya sama neuro cancer dan sebagainya, masih tidak berhubungan dengan paru, dan itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya beasiswa ini dipengaruhi linearitas studi apa enggak, karena terus terang ya di sini tuh kayaknya agak berbeda mindset, jadi nggak harus linear kok untuk jadi ahli. Banyak profesor saya yang di sini mendalami molecular biology, background-nya itu beda-beda. Profesor saya itu medical doctor. Mayoritas profesor di sini itu rata-rata adalah biologis ya, orang-orang yang background-nya biologi atau orang-orang kimia. Bahkan ada juga yang dokter hewan. Jadi banyak background, tapi ketika mereka di sini jadi expert itu cancer semua. Dan itu nggak ada masalah apapun. Jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa kalau misalnya masih sama-sama subjeknya kita di medicine, kita mau ambil medicine meskipun beda konsentrasi, tetap bisa jadi mahasiswa PhD di situ. Tapi kalau linear kan keuntungan buat kita mungkin jadi lebih tajam ya, kalau kita S1, S2, S3-nya sama kan mungkin lebih dalam di bidang itu. Tapi kalau konteksnya untuk dapat beasiswa tidak ada pengaruhnya. Oh begitu, aman ya dokter ya berarti ya. Aman. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi dok dari Dian RW. Izin bertanya Pak Dokter Arya, kalau bukan pendidikan dokter, apa bisa ikut TIP? Kemudian untuk topik riset, apakah Bapak buat proposal riset dulu waktu cari supervisor S3? Dana untuk persiapan S3 boleh share Pak Dokter, kira-kira berapa rupiah? Seperti itu. Baik, wah ini cukup komplit ya. Saya boleh nggak ini apa namanya share screen sebentar? Oke, silakan, boleh dokter. Saya coba share tentang ini, apakah terlihat ya? Oh, terlihat. Yeah. Nah ini tip ya. Jadi langsung nih saya buka tip. Kan pertanyaannya apakah pendidikan harus
bukan, jawabannya nggak pendidikan dokter. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi ini semua dari pemerintah ya. Nah ini grant-nya maksimum 15.000. Nah jadi saya dapat yang maksimum ya tahun lalu ya, alhamdulillah rezeki gitu ya. Oh. Tapi start from 12.000 atau 10.000. Tapi at least untuk pribadi insya Allah cukup. Terus ini tinggal datang ke cek sini program, final program. Nanti di sini tuh banyak banget loh. Kita lihat agriculture, business, natural science, engineering. Jadi nggak cuma kedokteran, social science semua ada. Nah ini medicine and public health. Jadi tip ini nggak hanya untuk kedokteran, semua bidang yang ada di sini ada. Terus nanti gimana? Misalnya kita bisnis manajemen, kita klik. Nah ini sudah langsung ada programnya, terus ini kampusnya, kotanya gimana. Jadi Bapak Ibu langsung bisa cek. Dan ini sangat-sangat update, kita bisa lihat di sini. Period apply-nya sudah tertera. Ini sekarang kan lagi buka nih, 2025, saya buka April sampai Juni, sampai bulan depan. Rata-rata, ya ini beda-beda, bisa kita lihat, ya kan. Ini ada yang baru buka, ini ada yang baru mau buka. Jadi, monggo bisa dicek langsung ke sini. Terus kalau misalnya kita mau kayak misalnya medicine gitu ya, public health. Nah ini langsung sudah ada semuanya kayak gini misalnya 3D model AI power cancer. Kita klik, nanti dia langsung universitas mana, Cengkung University, ini nama programnya. Nah, termasuk profesornya gitu. Ini programnya nanti ngapain aja di situ. Nah, ini pekerjaannya apa aja nanti yang akan didapatkan di situ. Nah, Oke. Jadi website ini boleh nanti Bapak Ibu coba buka kalau tertarik. Jadi kalau enaknya di Taiwan ini kita mau sekolah nggak harus langsung apply. Mereka menyediakan program untuk kita ya pengen tahu, cari info dulu, pengen cari pengalaman, kita datang, kita dibayar untuk bisa datang ini ya. Jadi enak kok. Saya sangat menyarankan kalau punya pengen punya rencana sekolah di Taiwan, daftar ke tip ini dulu. Saya sangat merekomendasi. Jadi saya dulu tuh ngecek di sini juga, cuman memang saya dapat bocoran sih dari senior saya, ini loh ada bukaan program tip, akhirnya saya email profesor gitu. Dan akhirnya jadi profesor saya sekarang. Itu ya. Oh ya, sama satu lagi sih, tadi ada yang nggak saya mention untuk beasiswa. Di CMU, kalau ini Bapak Ibu bidangnya di medicine atau health, pokoknya nggak harus medicine. Public health, biologi, terus kedokteran, nursing, itu kalau apply di Taiwan, di CMU, kampus saya ini menyediakan 1 tahun beasiswa, gini, jadi PhD ya, PhD itu akan dapat 4 tahun free tuition, international program. Jadi otomatis setiap yang diterima di kampus saya itu dapat beasiswa untuk tuitionnya, untuk SPP-nya itu free selama 4 tahun. Terus untuk biaya bulanan itu beda-beda. 1 tahun pertama itu akan ditanggung oleh kampus, semuanya ditanggung. Itu nilainya 20.000 per bulan selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya itu kembali lagi bisa dapat dari profesor, mayoritas seperti itu. Atau kalau kayak saya ini langsung dari awal dapatnya MOI, jadi dari awal itu sudah dapatnya 25.000. Jadi saya nggak terima yang dari kampus, tapi saya terima yang dari MOI. Tapi untuk stipend saya sudah free selama 4 tahun, bukan stipend, untuk SPP ya, tuition itu free 4 tahun. Dan kampus saya ini private university, jadi memang sepertinya duitnya banyak. Nah, jadi salah satu yang program beasiswanya itu ada namanya Outstanding Scholarship. Jadi buat orang-orang yang belum punya beasiswa dari pemerintah, jadi kayak baru datang nggak tahu beasiswa apa itu, bisa apply Outstanding. Nominalnya cukup menggiurkan, 40.000 NT selama 3 tahun. Jadi 20 juta untuk 3 tahun. Setiap bulan dapat. Bebas tuition. Itu di kampus saya CMU. Jadi, oh ya satu lagi. Kampus ini semua
biaya riset itu dibebaskan untuk mahasiswa, jadi semua ditanggung profesor. Jadi saya di sini kayak semua reagen, semua alat-alat yang saya pakai di lab itu semua tinggal ngomong sama profesor, nanti beliau semuanya di cover pakai grant-nya profesor. Dan alhamdulillahnya di lab saya semua APC ya, artikel processing chart untuk publikasi paper, semuanya ditanggung profesor. Jadi kalau sama kita terafiliasi beliau sebagai corresponding author, ya mau itu jurnal yang high impact factor dengan biaya APC yang puluhan ratusan juta, pengalaman saya di sini itu semuanya di cover sama profesor. Jadi nggak perlu khawatir untuk research-nya sih. Tapi ya enaknya tadi ada program-program tambahan beasiswanya dari kampus, terutama at least setahun pertama itu masih bisa dapat dari kampus kalau misalnya mau cari lagi di tahun kedua. Atau outstanding scholarship itu 20 juta per bulan. Ini langsung jadi sultan ya kalau misalnya dapat outstanding. Terus ada soalnya teman saya yang dari Indonesia dapat. Terus habis itu kalaupun nanti ya nggak dapat funding, sudah selesai nih, habis profesornya nggak menyediakan, itu di Taiwan ini ada program resmi jadi pengajar bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah. Jadi beberapa teman-teman Indonesia itu mereka mengajar bahasa Inggris ke anak-anak SD dengan fee yang cukup lumayan lah untuk biaya hidup, karena hanya cukup datang sehari seminggu, tapi mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari situ. Jadi ya menurut saya itulah salah satu keunggulan di sini ya. Jadi mereka sangat memperhatikan international student. Jadi ya itu kalau Bapak Ibu tertarik, nanti saya bisa kasih brosurnya CMU yang kayak gini ya ini. Jadi ini brosur saya, tapi nanti saya kasih PDF, boleh di-share ya ke para audiens gitu untuk dilihat programnya apa aja. Wah, sangat difasilitasi ya dokter ya di sana ya, luar biasa. Betul, alhamdulillahnya gitu. Apalagi kita international student ya. Karena kan ya intinya kan kita di sini kan dianggap sebagai partner ya, karena kita kan publikasi kan juga kita mengerjakan gitu. Jadi mau nggak mau ya mereka memfasilitasi supaya kita juga ya win-win lah. Oh ya, oke. Oh ya, satu lagi. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya, apakah ada kewajiban kontribusi ya kembali? Nggak ada. Jadi saya pulang selesai PhD ya langsung pulang ke Indonesia, atau misalnya mau postdoc atau apapun tuh nggak ada ikatan sama Taiwan. Jadi itu tidak mengikat pasca studi kok. Hanya ya mungkin yaitu ketika kita publish ya namanya afiliasi kita di sini harus ada gitu aja. Ya itu common lah. Wah, sangat mensejahterakan mahasiswa ya dokter ya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Wah, luar biasa. Oke, Dok, ini ada last question ya dari Koas Setiar Sadi yang trouble ya. Pertama, izin bertanya dokter, misalkan mau menyelesaikan TEP dulu, baru lanjut ambil scholarship MOE Elite, misalkan apakah report atau achievement yang sudah didapatkan dari program TEP bisa dilampirkan saat daftar beasiswa yang tadi dokter lampirkan? Dan yang kedua, apakah beasiswa-beasiswa yang dokter lampirkan bisa untuk lulusan S1? Mengingat tadi tulisannya untuk dosen dan staf akademik, seperti itu. Oke, jadi mau menyelesaikan TEP baru ambil MOE Elite, boleh. Jadi sangat terbuka ya, jadi nggak harus langsung bersamaan kok. Banyak kan itu malah TEP dulu, terus nanti selesai TEP langsung apply universitas. Jadi mungkin selama program itu sudah mulai nyicil-nyicil pendaftaran. Jadi semester depannya langsung sudah langsung apply, langsung sudah mulai beasiswanya. Itu yang pertama. Terus ini kan apakah bisa dilampirkan? Mestinya bisa, cuman sebenarnya ini akan lebih bermanfaat untuk mencari supervisor ya. Misalnya kita mau lanjut di supervisor yang sama dengan tipnya kita, ya sangat oke dong, kan beliau sudah tahu track recordnya kita, sudah punya pengalaman bekerja bersama, selama kita good performance, profesor akan sangat welcome untuk menerima kita sebagai student di situ. Kan enak kalau misalnya sudah punya profesor kan, ya peluang untuk diterima di S2 atau S3-nya kan jauh ini ya, lebih confident lah kita. Terus apakah beasiswa yang saya lampirkan untuk lulusan S1? Ya, jadi
kalau untuk yang staff akademik, ini yang hanya MOE elite aja yang tadi saya bilang. Tapi kalau yang MOE scholarship yang reguler, itu kan untuk master dan untuk PhD. Jadi bebas, nggak harus untuk dosen. Jadi boleh kok untuk yang lulus S1 fresh graduate langsung apply juga nggak apa-apa. Terus yang ICTF itu kan tadi ada keterangannya. Jadi untuk master, untuk PhD, jadi tidak harus yang berlatar belakang staf pengajar. Jadi yang staf pengajar tadi hanya khusus untuk MOE Elite Scholarship. Makanya mereka nominalnya lebih besar gitu kan. Mungkin karena saya nggak tahu seperti apa cara berlihat. Mungkin yang pertama mungkin dianggap karena staf pengajar jadi sudah punya pengalaman mendidik. Yang kedua, mungkin rata-rata orang yang sudah staf pengajar itu secara usia lebih matur. Jadi mereka memberikan kelebihan lah supaya ya meringankan beban karena mungkin sudah berkeluarga atau apa gitu. Tapi intinya untuk beasiswa yang lain tidak ini kok, tidak harus jadi staf pengajar. Kalaupun mau apply beasiswa lain, LPDP juga ada. LPDP itu ada yang ke Taiwan kok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, dan nominalnya kalau nggak salah mirip dengan yang saya terima. Saya terima itu kan sekitar 25.000 NT ya. Itu sekitar 12,5 juta. Dan seingat saya waktu saya ngecek LPDP itu di Taiwan sekitar 13 jutaan, jadi mirip, dan itu sangat lumayan ya, karena kan hidup di sini relatif murah, kayak 6 juta mungkin kalau kita hidupnya standar lah. Toh juga nanti kalau di sini kan bisa cari-cari tempat yang sudah well known untuk orang-orang Indonesia dan terutama Muslim. Salah satu challenge-nya mungkin ya makanan yang halal itu kan terbatas. Jadi kita harus mengakali atau kita harus tahu tempat-tempat mana yang menjual makanan halal. Nah itu kan kalau teman-teman di sini dan sudah punya mappingnya, insya Allah sudah tahu kok kayak keperluan bulanan itu jadi murah. Kan kalau misalnya salah satu di sini yang membuat saya bisa hemat itu karena tadi ya, karena kan kita nggak banyak tempat untuk jualan makanan halal, jadi mau nggak mau kan harus menyiapkan makanan sendiri. Nah itu kan akhirnya kita beli makanannya kan dari bahan makanan, jadi kayak kita lebih murah daripada beli makanan yang sudah siap saji di resto. Karena kan mahal, satu porsinya di sini kan kayak misalnya makanan-makanan warung Indo ya kan banyak ya, resto Indo atau warung Indo di sini bukanya Sabtu Minggu, tapi itu kayak mulai dari 100 sampai 200 NT-an. Jadi satu porsi makan itu setara 50 sampai 100 ribu rupiah satu piring ya, mesti satu porsi. Jadi kalau kita mengandalkan makan seperti itu ya mungkin pengeluaran banyak. Tapi kalau kita mengandalkan makanannya adalah kita siapkan sendiri, ya itu jauh lebih murah. Jadi nggak ada masalah kalau untuk biaya hidup sehari-hari. Dan ya kayak apartemen itu banyak yang cukup terjangkau, jadi mulai yang minimalis sampai yang agak mewah juga ada, jadi tergantung itu yang menyesuaikan sama kebutuhan dan beasiswa yang kita dapat. Oke. Luar biasa ya Dok ya di sana ya. Di sana. Satu lagi ya, bentar. Oke, ini jawaban cepat saja ya dari siapa ini, Kak Nur Hatimah Fatiwi. Ini silakan. Pengalaman research apakah ada tips? Nah ini tadi yang atau memilih topik. Jadi kalau yang saya tadi memang pertama tadi ya di slide saya kan ada kayak kita ikut-ikut aja tuh kayak seminar, webinar, workshop yang berhubungan sama research yang akan kita dalami, atau ikut magang kayak saya yang ikut program TIP itu sangat berguna. Kalau misalnya Bapak Ibu bidangnya misalnya kayak bioinformatik gitu ya, atau mungkin pengen wet lab, kan banyak tuh lembaga-lembaga yang bikin pelatihan-pelatihan. Kalau kayak ya di sini Jalan Tengah ini kan teman-teman saya pernah ikut juga tuh kan yang in silico gitu, atau beberapa lembaga yang bisa mengajari tentang wet lab, itu saya sarankan untuk ikutin gitu. Atau kalau mau praktis, maksudnya sekalian ngerasain di sini ya ikut tip program gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu, makanya kenapa saya
tampilkan di awal. Itu sih. Wah, luar biasa. Ini pertanyaannya semua sudah terjawab ya, dokter ya. Oke, Oke. Oke, dan karena durasi, jadi sesi Q&A sudah berakhir, di mana kita lanjutkan dengan sesi closing statement nih yang akan disampaikan oleh Dr. Arya. Silakan Dr. Arya bisa menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih sekali lagi ya atas semua partisipan. Alhamdulillah ya, semangat terus sampai sesi mau berakhir. Pertanyaannya juga banyak, antusiasmenya tinggi. Saya sangat berterima kasih. Jadi closing statement dari saya, kita intinya gini ya Pak, selama ada peluang, ada kesempatan, kita harus manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi khususnya buat kita-kita yang mau belajar gitu, kan nggak ada salahnya untuk kita meningkatkan skillnya kita, keilmuannya kita, itu saya yakin kok nggak akan ada satu kerugian ya, kita nggak akan rugi kalau kita belajar. Meskipun ya kan mungkin orang ada yang berpikir, oh kayaknya ngapain kita sekolah terus, padahal gitu nggak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Nah, kan kita belajar itu nggak hanya untuk bekerja, tapi belajar itu kan kita untuk mencari ilmu, menjadi bagian dari bentuk ibadahnya kita. Yang kedua, dengan kita belajar lagi itu kan kita meningkatkan value kita ya sebagai orang yang punya keterampilan lebih, sebagai orang yang punya ilmu lebih, dan yang paling penting kan ilmu-ilmu ini tuh kan kita bisa jadikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin kita nggak selalu akan mendapatkan feedback dari bentuk materi atau finansial feedback, tapi kan kita bisa mendapatkan kepuasan batin, terus kebahagiaan tersendiri ketika kita punya ilmu yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentunya buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ragu, ya kembali lagi ya, seperti yang saya alami, saya pernah ketolak juga ya PhD, tapi saya coba untuk tetap fokus, belajar, cari masukan dari mentor-mentor saya, dan itu membuat saya bisa ada di sini sekarang, terus menikmati semua yang saya dapatkan, ilmu, fasilitas, pengalaman hidup, bahkan sampai finansial feedback pun dapat karena beasiswa yang saya dapat. Jadi ya itu yang bisa saya bagikan ya. Insya Allah kalau misalnya ya ini kan tadi saya sudah janji ya mau ngasih brosur ini. Jadi nanti slide saya boleh dibagikan. Karena di situ kan ada informasinya, link-linknya, jadi Bapak Ibu bisa langsung apply, bisa langsung lihat. Habis itu form nanti akan saya berikan yang khusus universitas saya. Barangkali di sini banyak yang tertarik di bidang medis ya atau kesehatan, monggo bisa dipelajari dan bisa lihat programnya. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh, gitu ya. Tadi saya sudah kasih Instagramnya saya. Mungkin itu sih dari saya, semoga bermanfaat dan tentunya terima kasih buat Jalan Tengah VRCBB, Dr. Arif, dan semua tim untuk kesempatan diskusinya. Oke, luar biasa. Terima kasih semangatnya ya Dr. Arya untuk peserta webinar kali ini. Semoga bisa nih mengikuti jejak dari Dr. Arya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin kepada seluruh peserta silakan untuk on cam karena saat ini kita masuk kepada dokumentasi. Silakan saya tunggu 1 menit ya. Oke, silakan yang belum on cam. Udah ada nih. Ayo lagi. Kita ramaikan webinar pada malam hari ini, luar biasa ya. Partisipasi dari teman-teman bagus banget pada malam hari ini. Semoga bisa mengikuti jejak karir dari Dr. Arya. Seperti itu. Oke. Ayo yang lain yang belum on cam, kami tunggu 30 detik lagi ya. Untuk operator bisa siap-siap. Oke, mungkin sudah. Baik, saya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Alhamdulillah.
di mana webinar kali ini telah berlangsung mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih semangatnya untuk para peserta kita, dan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Dr. Arya Satya Raja Negara, telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Sukses terus ya dok ya, semoga nanti bisa menjadi narasumber kami lagi di lain Amin. waktu. Dengan senang hati. Oke, Semoga oke, terima bermanfaat. kasih. Oh Amin iya, ya Rabbal Alamin. satu lagi itu beberapa link sudah saya kirim Oke. chat, monggo kalau mau di copy. Oke, terima kasih Dokter Arya. Oke, semangat sekali ya Dokter Arya ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang luar biasa semangatnya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa stay tune terus untuk mengikuti kabar info dari webinar dari Jalan Tengah yang akan selalu memberikan informasi menarik dan seputar topik-topiknya juga menarik, dan akan kita berikan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan terima kasih untuk penyelenggara Jalan Tengah. Saya Ulfa Zuriani sebagai moderator. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan. Saya undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.